rekan-rekan Breakthrough Generation dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan memberikan topik yang mungkin unik bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara adalah sambal. Nah, sebagian besar orang itu mengatakan bahwa kalau makan tanpa sambal itu belum makan. Kalau makan tanpa sambal itu tidak ada kenikmatannya. Nah, proses pembuatan sambal itu adalah berbagai bumbu, terutama cabai, akan banyak dimasukkan ke dalam cobek. Kemudian akan ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain. Dan proses pembuatan sambal yang enak menurut saya atau kata banyak orang itu bergantung dari tangan yang membuat sambal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memiliki sebuah usaha kecil-kecilan namanya ayam serepeh khas Lembang. Nah, pada waktu saya membuat bumbu, saya tidak menggunakan blender, tetapi saya menggunakan tangan saya karena saya percaya tangan saya ini akan memberikan kenikmatan bagi bumbu yang saya buat. Dan ternyata dari sekian banyak orang yang merasakan ayam serepeh saya ini memang rasanya berbeda. Nah, di samping itu saya memberikan berbagai jenis bumbu tradisional yang beraneka ragam supaya rasa dari ayam serepeh saya ini dinikmati oleh banyak orang. Nah, Saudara, Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada, pada waktu saya menggerus sambal itu, saya harus keluarkan tenaga. Begitu banyak yang harus saya gerus gitu ya sambalnya, karena memang ayam saya ini banyak sambalnya, bumbunya daripada ayamnya gitu ya. Jadi membuat kenikmatan. Nah, waktu saya menggerus sambal itu, tangan saya itu capek. Saya harus menekan, saya harus menggerusnya sampai bumbu itu benar-benar halus. Nah, untuk proses menghaluskan bumbu itu banyak tenaga yang harus saya keluarkan. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak remaja dimanapun kalian berada, pada waktu kehidupan kita secara pribadi, kita diperkenan oleh Tuhan memberikan kenikmatan bagi banyak orang. Rasa kehidupan kita dimiliki, dirasakan oleh banyak orang, yaitu damai sejahtera, kesabaran, ketekunan, penguasaan diri, kerendah hatian, dan segala buah-buah roh yang bisa muncul di dalam kehidupan kita. Itu melalui sebuah proses yang sangat menyakitkan, sebuah proses penggerusan karakter, dihaluskan, diratakan supaya emosi hidup kita tidak keluar dengan tiba-tiba. Kita punya panjang sabar, kita punya kasih, kita punya penguasaan diri, itu diproses lewat kehidupan kita. Lewat apa Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, dimanapun kalian berada saat ini? Lewat pergumulan hidupmu, lewat tantangan yang engkau hadapi, lewat fitnahan, lewat orang gak suka dengan kita, lewat suami kita gak suka dengan kita, lewat istri kita gak suka dengan karakter kita. Mungkin kita dikatakan seorang yang egois, mengatur rumah tangga, terlalu kencang, meminta orang-orang di rumah tangga kita, di keluarga kita, di dunia pekerjaan kita seperti yang kita harapkan, sehingga memunculkan banyak konflik. Sambal itu artinya adalah penggerusan karakter kita. Nah,
untuk menjadi sebuah makanan favorit, sambal yang enak. Juga dengan hidup kita memiliki karakter yang benar di mata Tuhan, yang membuat orang damai sejahtera, yang membuat orang tenang saat kita bersama-sama dengan mereka. Kita perlu penggerusan karakter. Nah, saya punya ayat yang bisa menjadi berkat buat kita. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Pada intinya saya menyampaikan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus itu selalu ada di setiap langkah hidup kita. Pada waktu proses penggerusan karakter, melumatkan karakter-karakter yang kasar, Tuhan Yesus ada dan melindungi kita, memimpin kita, menolong kita. Dia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan kita dibuat damai sejahtera. Artinya pada waktu penggerusan karakter kita merasakan perubahan itu karena Tuhanlah yang membuat penggerusan itu, menggerus kita dengan tenaganya, dengan kekuatannya, dengan hikmat-hikmatnya, dengan kemampuan spiritual yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan banyak orang. Saudara, sebagai refleksi saya, untuk melakukan hal tersebut tidak mudah. Banyak tantangan, banyak hal-hal yang harus kita jalankan, banyak hal yang harus kita kita harus menyadari bahwa kita harus berubah. Kita tidak menonjolkan lagi egosentris kita, tetapi kita menonjolkan karakter Kristus dalam hidup kita. Nah, apa yang saat ini saudara alami di rumah tangga, di pelayanan, di masyarakat, di komunitasmu, di saat engkau bersama dengan suami atau istri pasanganmu, di saat engkau menghadapi gejolak dengan anak-anakmu yang berontak, yang gak nurut, yang membuat hidup kita sebagai orang tua tersakiti. Pada waktu ekonomi keluarga, pergumulan ekonomi terjadi, kita tetap dalam proses penggerusan Tuhan sampai pada titik akhirnya kita dijadikan seorang yang memberi damai sejahtera ke banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.